Hai, ketemu lagi di channel YouTube Belajar Bonsai bersama saya Isneni. Kali ini saya punya bahan bonsai waru Taiwan. Nah, ini rencananya mau saya kawatin, mau saya bentuk. Nah, ini pernah setahun di ground, bikin batang, akar, cabang pertama, kedua. Jadi ini baru ada cabang pertama, kedua. Rencananya ini mau saya arahkan untuk anak cabangnya, sepertinya udah cukup, udah waktunya, udah bisa diarahkan. Oke, sebelum kita mulai, ini saya pruning dulu, ya. Jadi kita buang semua daunnya. Oke, untuk waru, apalagi baru anak cabang seperti ini, relatif belum belum banyak daunnya, jadi relatif cepat juga kita pruning. Nah, ini saya pruning, saya buang daunnya sampai pucuk, tapi pucuknya masih saya biarkan, ya. Jadi ini hanya di pruning daunnya aja, dibuang daunnya. Oke, jadi seperti saya sampaikan waktu live kemarin tentang budidaya bonsai. Jadi di ground saya hanya bikin akar, bikin batang, kemudian bikin cabang, ya. Paling nggak cabang pertama, kedua seperti ini itu udah cukup. Biasanya saya udah bisa naik ke pot. Kalau misalnya lahan sendiri, misalnya mungkin nggak masalah, dibikin sampai lengkap juga bisa, ya. Dan ini waru dari cangkokan, mungkin seukuran telunjuk, itu saya ground setahun. Ini cuman pernah pecah batang, akarnya belum saya pecah, ya. Nanti lihat perkembangannya ke depan seperti apa, nanti mungkin bisa dipecah juga. Ini masih saya los, ya, masih saya los, jadi saya biarkan pucuknya, ya. Nggak usah dipotong pucuknya, tapi dibuang daunnya aja. Oke. Nah, sekarang udah mulai kelihatan. Jadi ini cabang pertama, kedua, nah ini ketiga ke belakang, agak ke belakang ini. Kemudian ini nanti untuk terusannya sampai topnya. Nah, nanti ketika pengawatan nanti kita coba yang ini bisa kita jadikan cabang atau enggak. Nah, nanti kita lihat pas pengawatannya. Oke, ini pruningnya udah selesai, ya. Selanjutnya saya kawatin. Ini kayaknya pakai kawat ukuran nomor 2, kawat ukuran 2 masih bisa. Oke, ini saya pakai kawat 2 mili. Ini ya 2 mili atau 2,5 mili. Oke, selanjutnya saya kawatin. Nah, di sini teman-teman lihat
cabang pertama, cabang kedua. Ini di awal setelah saya angkat dari ground itu udah ada cabang pertama, kedua, ketiga, ke belakang. Kemudian ini tunas untuk topnya nanti. Nah, dari awal ketika udah mulai terubus banyak muncul tunas, itu langsung saya pilih. Jadi saya sisakan 3 seperti ini, ya. Saya sisakan 3. Minimal disisakan 2 untuk terusannya. Jadi cabang, anak cabang ini pecah jadi anak cabang dan seterusnya nanti minimal 2 tunas, 2 2 cabang. Oke, ini kita mulai pengawatan. Nah, misalnya 3 seperti ini ya untuk pengawatan. Misalnya 3 ya, seperti ini ada 3. Ini 1 nanti untuk terusannya sampai ke ranting nanti pakai yang bawah ini. Yang 2 bisa ditaruh di atas atau di sampingnya. Nah, untuk pengawatannya karena ini 3 jumlahnya ganjil, jadi 2 ini nanti ngait ke sini ya. Oke. Biasanya saya untuk arah pengawatan itu saya sesuaikan dengan nanti mau ditekuk kemana. Nah, misalnya saya ngawatinnya ke kanan seperti ini, berarti nanti agak ditekuk ke kanan misalnya ya. Jadi ya itu pilihan, terserah sebenarnya cara ngawatin, nggak terlalu penting, yang penting bisa mengarahkan nantinya. Tapi ketika misalnya udah mulai agak rapat nanti ya memang harus lebih teliti supaya nggak tumbang tindih misalnya kawatnya. Oke, jadi ini ngait ke sini, kemudian yang ini nanti ke cabang yang satunya, nanti pengawatan keduanya ngait ke sini. Oke, ini saya kasih contoh, saya potong dulu. Nah, yang ini nanti mungkin akan saya pelintir ke kiri, jadi saya ngawatinnya juga arahnya ke kiri ya. Oke, seperti ini. Sebenarnya kalau jenis-jenis getas seperti sancang misalnya itu lebih saya sarankan, kalau saya dari pengalaman saya untuk sancang misalnya atau yang getas pakai ukuran kawatnya yang agak besar. Tapi untuk waru nggak terlalu masalah karena dia termasuk lentur. Oke, jadi ini ngait ke sini ya, 1 kali jalan. Kemudian untuk yang ini ya tetap ngait ke sini juga. Jadi ini juga jadi untuk biar nggak longgar. Oke, ini dikawatin separuh aja nggak masalah, atau panjang juga boleh ya, itu terserah. Nah, untuk misalnya double seperti ini ya, usahakan saling mepet untuk kedua kawatnya. Ini ke sana. Oke, ini saya putar ke sini. Yang penting ketika ngawatin jangan nutupi mata tunas ya, supaya kalau ada tunas yang mau muncul itu bisa tetap jalan. Jadi dihindari untuk nutupi mata tunas, terutama yang di awal-awal di pangkalnya ini, karena kemungkinan nanti juga akan dipotong. Jadi yang penting itu yang di pangkal cabang, anak cabangnya atau ranting misalnya. Oke, jadi seperti ini sudah dikawatin ya. Saya lanjutkan yang cabang kedua. Caranya sama. Yang penting ketika ada 3 seperti ini ya, 1 nanti untuk jadi terusannya. Untuk terusan ini kan anak cabang, berarti nanti setelah anak cabang kemudian ada ranting, anak ranting, dan seterusnya ya. 1 tetap nanti jadi terusannya.
Untuk terusan biasanya ya posisinya dia di bawah. Nanti ketika dibentuk nanti mulai bisa dilihat. Oke, ini saya lanjutkan dulu. Oke, ini ke atas. Saya potong dulu. Jadi usahakan jangan menutupi mata tunas. Dan biasanya untuk lilitan itu sekitar 45 derajat ya untuk lilitan kawat. Oke, ini udah. Nah, yang ini agak kecil. Kalau bisa pakai kawat yang agak kecil, saya pakai yang ini 1,5 mili karena ini masih kecil. Oke. Ini tetap saya kait ke anak cabang yang bawah ya. Jadi kadang sering ditanya pakai kawat ukuran berapa. Misalnya saya ada video terus orang nonton nanya itu pakai kawat ukuran berapa. Saya juga heran kenapa ditanya seperti itu karena belum tentu dia tahu ukuran ini apa namanya cabangnya. Jadi prinsipnya paling enggak menurut saya yang aman itu sekitar setengah ya, setengah dari ukuran cabang itu aman, udah bisa ditekuk ya. Setengah diameter, misalnya diameter batang atau cabang itu 4 mili, berarti cari kawatnya yang 2 mili atau 2,5 mili ya. Oke, ini udah. Kemudian yang atas ini saya lanjutkan. Ini juga kecil, saya kawatin yang besar dulu. Oke, karena yang ini kecil, saya kasih yang kecil dulu aja. Jadi ukuran kawat itu disesuaikan ukuran cabang atau ranting yang mau dikawatin. Oke. Yang ini saya belum tahu ini mau dipakai atau enggak ini. Kayaknya nanti kemungkinan besarnya enggak dipakai. Ya. Oke, ini saya buang aja. Nah, yang ini saya kaitkan dengan cabang yang oke.
Oke. Oke. Nah, ini udah saya kawatin semua, ya. Udah saya kawatin. Selanjutnya dibentuk. Biasanya saya mulai dari awal, dari bawah, ya. Mulai dari bawah, sesuai arah putaran kawatnya tadi, ya. Jadi mau agak dipelintir misalnya, itu sebenarnya selera, tapi sebaiknya disesuaikan dengan gerak dasarnya. Kalau gerak dasarnya molet-molet atau meliuk-liuk misalnya, pelintirnya juga sebaiknya agak meliuk-liuk. Jadi prinsipnya ini terusannya nanti, ya. Terusannya yang ini, yang misalnya ada dua seperti ini, ditaruh agak di atas, ya, seperti ini, agak di atas posisinya, tapi dia terbuka, agak dibuka. Untuk waru termasuk lentur, jadi agak dipelintir juga nggak masalah, ya, relatif lentur. Oke. Seperti ini. Nah, misalnya kalau dilihat dari depan, misalnya usahakan yang dua ini misalnya di atas ini jangan sejajar, ada yang lebih tinggi, ya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Terserah mau misalnya yang ini agak turun, yang ini agak naik. Jadi jangan terlalu posisinya sama. Jadi ketika dilihat dari depan itu tetap kelihatan bahwa satu ada di atas, ya, satu ada di bawah, ya. Jadi ada semacam selah, ya. Oke, ini udah. Nah, yang ini nanti untuk terusannya saya pikir saya mau pakai yang ini, ya. Jadi ini untuk terusannya. Terusan biasanya ditaruh agak ke bawah, ya. Karena ketika nanti ada tunas lagi nanti taruh di atasnya. Nah, yang ini sejajar, ini agak dinaikin sedikit seperti ini, agak naik posisinya. Jadi kalau dilihat dari depan sebenarnya dia nggak sejajar. Kemudian yang ini di atas. Yang ini, yang atas ini nanti kemungkinan ketika ini ukurannya udah sesuai, itu bisa kita potong, dia lebih pendek daripada yang di bawahnya, ya, lebih pendek dari yang di bawah. Jadi kemungkinannya nanti dipotong di sini. Saya selesaikan dulu posisinya, nanti kita lihat lagi udah bisa dipotong atau belum. Oke, yang ini agak ke belakang, jadi kiri, kanan, kiri, ke belakang. Yang ini agak ke belakang, ya, nggak terlalu masalah. Terpaksa saya pakai yang kecil ini nanti untuk terusannya, berarti perlu dilos agak lama. Yang kecil ini untuk terusannya, yang atas ini mungkin nanti akan dipotong. Yang penting tekukan di pangkalnya, karena kemungkinan besar nanti juga akan dipotong pendek. Kalau yang salah di ujung itu terserah. Kalau saya, karena kalau kita ngawatinnya, misalnya kita melebar ke samping ini, ketika diletakkan di tataan misalnya dengan pot yang lain kan lumayan makan tempat. Jadi biasanya ujung, kalau masih saya los, ujung ini saya naikkan.
nggak masalah karena nanti juga akan dipotong pendek. Jadi biasanya ujung saya naikkan. Oke, tapi ini saya biarkan dulu supaya teman-teman bisa lihat posisinya seperti apa. Oke, nah ini cabang pertama, kedua, ketiga ke belakang. Nah ini nanti harapan saya nanti ada cabang keempat ya, ke sebelah sini ya, ke sebelah sini ada cabang keempat. Nah biasanya ini kan kita hitung sebenarnya udah cabang, tapi kita pengen nanti ada terusannya untuk ke mahkotanya atau top ya. Biasanya yang ini nanti saya jadikan cabang dulu di awal. Saya jadikan cabang, jadi langsung saya arahkan seperti ini. Dia saya jadikan cabang ya. Saya langsung arahkan. Oke, ini saya tekuk ke atas sedikit. Oke, nah ini nanti jadi cabang keempat ya. Jadi 1, 2, 3 ke belakang ini, kemudian ini 4. Jadi ini nanti saya besarkan, saya jadikan cabang mungkin lebih kecil dikit dari yang ini. Saya los, saya biarkan. Nah nanti untuk kelanjutannya kita tunggu ada tunas di sini. Tunggu ada tunas di sini, baru kita tarik ke atas. Dia jadi terusannya. Jadi sementara nggak usah mikirin topnya, yang penting ini jadi cabang dulu. Ya, nanti biasanya akan ada mata tunas muncul di mungkin di cabang yang ini juga bisa terjadi. Misalnya yang ini udah ada mata tunasnya, kemungkinan nanti kita tarik ke atas, itu lanjutan untuk topnya. Jadi ini tetap diteruskan cabang pertama, kedua, ketiga, keempat, nanti dan seterusnya. Tapi prinsipnya seperti itu. Berarti yang ini perlu saya besarkan lagi. Jadi ini jadi cabang keempat. Oke, saya kira udah seperti ini ya. Seperti ini udah cukup. Yang ini berarti perlu dilos lagi untuk mengejar ukuran cabangnya. Oke, kita lihat yang di atas ini, saya pikir udah cukup semuanya. Nah, untuk yang ini mungkin ukurannya saya pikir udah sesuai, jadi ini bisa kita potong pendek. Ini saya kasih contohnya, misalnya yang ini kita potong pendek. Kayaknya kemarin waktu di video serut juga udah saya bikin seperti ini ya. Jadi satu di atas, ini di bawah ada 2, yang ini untuk terusannya nanti sampai ke ranting, anak ranting. Kemudian ini 2 ini, yang satunya oke. Saya pikir yang 2 ini juga udah cukup ya. Langsung saya potong aja. Yang penting dilihat ada berapa mata tunas. Nah nanti kemungkinan akan tumbuh tunas di situ. Jadi jangan asal potong juga, tetap dilihat mata tunasnya ada berapa yang disisakan. Ya paling nggak sisakan 1 atau 2 mata tunas ya untuk nanti terusannya. Oke. Ini nanti jadi terusannya, sementara ini masih saya los ya. Saya los. Kemudian yang ini karena yang sebelah sini masih kecil, jadi ini juga masih saya los. Ini saya biarkan, ini udah dipotong tadi. Nah ini di atas dia saya pikir ini udah perlu dipotong juga, nggak perlu terlalu besar lagi, jadi ini saya potong pendek. Oke. Kemudian yang ini juga udah bisa dipotong. Nah yang ini masih kecil, agak kecil ukurannya, masih perlu ngejar ukuran, jadi ini masih saya biarkan untuk terusannya. Oke. Ya, saya pikir udah cukup. Jadi sebenarnya kalau pengen kelihatan cantik aja, ini udah dipotong, ini dipotong sebenarnya udah selesai. Ini juga bisa dipotong, tapi saya pengen ngejar ukurannya supaya proporsional, jadi ya sementara seperti ini dulu bentuknya.
Jadi prinsipnya seperti itu. Ini lanjutannya, nanti dia jadi cabang keempat, kemudian tunggu ada mata tunas di sini nanti untuk jadi terusannya bisa untuk jadi top mahkotanya. Oke, sementara saya pikir udah ini ya. Nah ini juga saya tekuk ke atas biar dia bisa dapat matahari langsung, karena nanti juga akan dipotong di sini ya, jadi nggak masalah. Oke, saya kira sampai di sini dulu untuk pengawatan pembentukan waru Taiwan ini. Selanjutnya ini masih nunggu pembesaran, masih selos, yang atas ini juga masih selos. Teknik pengawatan rata-rata seperti itu. Intinya kita ngisi, jadi ngisi ruang yang kosong, yang posisinya di bawah kita taruh di bawah, yang di atas kita taruh di atas. Jadi paling enggak teman-teman kalau menyisakan mata tunas paling enggak ada 2, minimal 2. Kalau ada 3 bagus, bisa taruh di atas. Oke, prinsipnya seperti itu. Nanti mungkin perkembangannya akan saya bikin videonya lagi di kemudian hari. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.